Wow, bukan kaleng-kaleng. Optimis lolos Piala Dunia 2026 si ini. PSSI temui KNVB dan 6 pemain naturalisasi baru siap lawan Australia. Kira-kira siapa sajakah pemain tersebut? Ini ulasan selengkapnya. Ini baru super top Marco Top. Anti gagal Piala Dunia sih kalau ini. Mantan pelatih Lionel Messi dikabarkan jadi dirtek timnas Indonesia. Ini dia sosok pelatihnya. Yang pasti kalian terkejut saat mendengarnya. Wah. Langsung gerak cepat, tak ingin diremehkan oleh fans Garuda. Erick Thohir jadwalkan timnas Indonesia lawan timnas Belanda. Berikut ulasan dan jadwal pertandingannya. Nah ini mantap betul. Tumbang lawan Suriah. Ini yang akan dilakukan Indra Syafri. Yuk saksikan beritanya hingga selesai, agar kalian tahu perkembangan timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 lagi-lagi telan kekalahan. Timnas Indonesia U20 kembali mengalami kekalahan di ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025. Kali ini, skuad asuhan Indra Syafri harus takluk dari Suriah dengan skor 0-2 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 27 Januari 2025. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun setelah sebelumnya mereka kalah dari Yordania dengan skor tipis 0-1. Pada pertandingan melawan Suriah, keputusan pelatih Indra Syafri untuk tidak memainkan beberapa pemain kunci seperti Wilber Jardim dan Jens Raven sejak awal laga menjadi sorotan. Tanpa mereka, permainan timnas Indonesia terlihat kurang tajam dan Suriah berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Gol pertama dicetak oleh Manaf Ramadan pada menit ke-29, sementara gol kedua lahir dari aksi Anas Al-Hardan di menit ke-66, memastikan kemenangan untuk tim lawan. Kekalahan ini langsung menuai berbagai reaksi negatif dari para penggemar. Banyak yang meluapkan kekecewaannya melalui kolom komentar di media sosial resmi Timnas Indonesia. Kritik paling tajam diarahkan pada keputusan pelatih serta performa tim yang dianggap tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu penggemar menulis, ini akibat Jens Raven nggak dimainkan dari awal. Formasinya benar-benar bikin frustrasi. Ada juga yang menghubungkan hasil buruk ini dengan pemecatan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya berhasil membawa banyak kemajuan untuk Garuda. Kalah terus karena karma setelah Shin Tae-yong dipecat secara tidak adil, ungkap penggemar lainnya. Beberapa penggemar bahkan mulai menyerukan evaluasi terhadap Indra Syafri sebagai pelatih. Tagar seperti hashtag Indra Syafri mulai muncul di media sosial sebagai bentuk kekecewaan terhadap strategi yang diterapkan. Harusnya mulai dievaluasi. Kalau begini terus, kapan bisa bersaing di level internasional? Ujar seorang penggemar. Namun di tengah gelombang kritik masih ada pendukung yang tetap memberikan dukungan kepada para pemain muda ini. Mereka berharap kekalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk tampil lebih baik di laga berikutnya. Dengan kekalahan ini, Timnas Indonesia U20 terpuruk di posisi ketiga klasemen sementara tanpa satupun poin. Sementara itu, Yordania dan Suriah berada di posisi teratas dengan masing-masing mengantongi 6 poin. Peluang timnas untuk melaju ke babak berikutnya pun semakin kecil. Bagaimana menurut kamu tentang kekalahan ini? Apakah faktor strategi menjadi penyebab utama atau ada hal lain yang memengaruhi hasil buruk ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita berdiskusi demi kemajuan Timnas Indonesia U20. Semangat untuk Garuda Muda! Agar tak gagal di Piala Dunia, PSSI kunjungi KNVB. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dengan mengunjungi Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB).
Kunjungan ini berlangsung di KNVB Campus Zeist, Belanda pada Senin 27 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Erik bersama jajaran pengurus PSSI dan Liga berdiskusi langsung dengan Sekretaris Jenderal KNVB Guy de Jong serta beberapa perwakilan dari kedua negara. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan sepak bola di Belanda yang dikenal memiliki sistem pengembangan pemain muda yang solid. Erik menjelaskan pentingnya membangun ekosistem yang terintegrasi mulai dari level grassroots hingga kompetisi profesional. Kami mempelajari bagaimana KNVB bekerja sama dengan Liga untuk menghasilkan pemain berkualitas sembari tetap memberikan ruang bagi pemain amatir, ungkap Erik melalui akun Instagram pribadinya. Dalam kesempatan itu, Erik juga mengundang timnas Belanda untuk kembali bertanding di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi momen penting untuk menginspirasi para pemain muda di tanah air. Kami ingin timnas senior Belanda bermain di Indonesia agar dapat memotivasi generasi muda untuk terus bermimpi besar, tambahnya. Pertemuan ini juga menjadi upaya Erik untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026. Dengan adanya perluasan jumlah peserta di Piala Dunia menjadi 48 tim, peluang Indonesia untuk lolos ke ajang bergengsi ini semakin terbuka. Namun Erik menyadari bahwa peluang tersebut hanya bisa dimanfaatkan jika PSSI mampu membangun fondasi sepak bola yang kuat dan berkelanjutan. Selain fokus pada pengembangan pemain muda, Erik juga menyoroti pentingnya peningkatan sepak bola wanita. Menurutnya, sepak bola wanita memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, dan pengalaman Belanda dalam bidang ini dapat menjadi contoh yang baik. Kunjungan ini mendapat banyak perhatian dari publik, terutama para pecinta sepak bola Indonesia. Di media sosial, berbagai pendapat bermunculan, mulai dari harapan akan terwujudnya perubahan, hingga kekhawatiran apakah kunjungan ini benar-benar akan membawa hasil nyata. Bagaimana menurut kamu langkah yang diambil Erik Thohir ini? Apakah upaya kerjasama dengan KNVB dapat menjadi kunci kebangkitan sepak bola Indonesia? Atau masih ada hal lain yang harus dibenahi terlebih dahulu? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi tentang masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia lawan Timnas Belanda. Ketua Umum PSSI Erik Thohir kembali membuat gebrakan demi meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Dalam kunjungannya ke markas Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) di Zeist, Belanda, Erik secara resmi mengundang timnas senior Belanda untuk bertanding melawan timnas Indonesia di tanah air. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala Dunia 2026 dan mengasah mental bertanding skuad Garuda. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin 27 Januari 2025, di mana Erik didampingi oleh jajaran pengurus PSSI dan Liga Indonesia. Rombongan disambut hangat oleh Sekretaris Jenderal KNVB, Guy de Jong, serta Dubes Indonesia untuk Belanda, Meijer Vas, dan Dubes Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen. Kami berdiskusi banyak hal, termasuk pengembangan pemain muda, sepak bola wanita, hingga cara Belanda membangun kerjasama antara federasi dan liga untuk menghasilkan pemain berkualitas. Ungkap Erik melalui unggahan di akun Instagram resminya. Tak hanya berdiskusi soal pembinaan, Erik menyampaikan undangan resmi kepada timnas Belanda untuk kembali bermain di Indonesia. Kami ingin timnas senior Belanda datang ke Indonesia. Ini bukan hanya soal pertandingan, tapi juga untuk memberikan motivasi kepada para pemain muda dan membangun atmosfer sepak bola yang lebih kompetitif, ujarnya. Jika undangan ini diterima, pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia dan Belanda kemungkinan besar akan berlangsung pada kalender FIFA Matchday di September atau Oktober 2025. Kedua periode ini memberikan ruang bagi kedua tim untuk mengatur jadwal tanpa mengganggu kompetisi domestik maupun internasional lainnya. Pada September 2025, FIFA Matchday dijadwalkan pada tanggal 1 hingga 9 September. Ini bisa menjadi momen ideal karena timnas Indonesia dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk persiapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Oktober 2025 juga menawarkan opsi yang tidak kalah menarik karena FIFA Matchday dijadwalkan pada tanggal 6 hingga 14 Oktober.
Pertandingan ini diperkirakan akan digelar di stadion terbesar di Indonesia seperti Stadion Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta guna memberikan pengalaman berkesan bagi para supporter. Langkah ini bukan yang pertama. Sebelumnya, PSSI telah mendatangkan timnas Argentina juara dunia 2022 untuk pertandingan persahabatan melawan timnas Indonesia pada Juni 2023. Meski kalah 0-2, pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi skuad Garuda. Erik optimis pertandingan melawan Belanda akan memberikan dampak positif yang sama. Belanda sendiri memiliki sejarah panjang di dunia sepak bola internasional. Mereka pernah bertanding melawan Indonesia pada 2013 dalam laga persahabatan yang menghadirkan bintang-bintang seperti Robin van Persie, Arjen Robben, dan Wesley Sneijder. Meski kalah 0-3, laga tersebut membekas dalam ingatan publik sepak bola nasional. Dengan langkah ini, Erick Thohir ingin memastikan timnas Indonesia tidak hanya siap bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga memiliki fondasi kuat untuk target jangka panjang, yakni lolos ke Piala Dunia 2038. Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah Erick Thohir ini sudah tepat untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi? Apakah mengundang timnas Belanda akan memberikan dampak signifikan? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Enam pemain naturalisasi baru timnas Indonesia lawan Australia. Timnas Indonesia kembali menunjukkan ambisinya yang tak main-main untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kali ini skuad Garuda dipastikan semakin tangguh dengan kehadiran 6 pemain naturalisasi baru yang siap tampil menghadapi Australia pada Maret 2025. Langkah ini diambil demi memperkuat peluang timnas melaju ke panggung sepak bola terbesar dunia. Tidak ada lagi alasan untuk gagal, ini saatnya Indonesia tancap gas. Australia menjadi salah satu lawan terberat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah laga perdana melawan Australia pada September 2024, kini pertandingan kedua yang dijadwalkan pada 20 Maret 2025 di markas Australia akan menjadi penentuan penting. Namun timnas Indonesia tidak datang dengan tangan kosong. Kehadiran 6 wajah baru hasil program naturalisasi memberikan harapan baru, termasuk di lini depan yang sebelumnya menjadi perhatian. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Mads Hilgers. Bek tangguh ini sebelumnya sudah mencatatkan 2 caps bersama timnas Indonesia, tetapi absen pada pertemuan pertama melawan Australia. Kini ia siap kembali memperkuat barisan pertahanan dan menunjukkan kualitasnya. Kehadiran Hilgers diharapkan mampu meredam serangan-serangan cepat Australia yang terkenal mematikan. Tak hanya itu, ada pula Eliano Reijnders yang siap menunjukkan aksinya di lini tengah. Meski sempat debut saat laga melawan Bahrain, Reijnders belum banyak mendapat kesempatan bermain. Namun potensi besar yang dimilikinya membuat para penggemar menanti kiprah pemain muda ini saat menghadapi Australia. Apakah Reijnders akan menjadi kunci permainan Garuda di laga krusial nanti? 2 pemain muda lainnya, Dion Marks dan Tim Gavens, juga menjadi bagian dari program naturalisasi yang kini diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Meski demikian, keduanya tetap memiliki peluang untuk dipanggil ke skuad senior. Dengan kemampuan dan bakat luar biasa, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi senjata rahasia yang mengejutkan Australia. Di sisi lain, nama Kevin Dix kembali muncul sebagai pemain yang diandalkan. Setelah debutnya saat menghadapi Jepang pada November 2024, Dix menunjukkan potensi besar di sektor sayap. Kehadiran pemain yang serba bisa ini diharapkan membawa dimensi baru dalam pola serangan Indonesia. Terakhir ada Ole Romeni yang tengah menyelesaikan proses naturalisasi. Pemain ini digadang-gadang menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia. Jika prosesnya rampung sebelum laga kontra Australia, Romeni bisa menjadi solusi lini serang yang selama ini dicari skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, ia memiliki insting mencetak gol yang tajam. Langkah ini membuktikan bahwa timnas Indonesia serius untuk tidak hanya bersaing, tetapi juga menjadi penantang utama di Asia. Apakah dengan kehadiran 6 pemain baru ini skuad Garuda bisa melibas Australia?
Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa beri dukungan penuh untuk Timnas Indonesia. Garuda di dadaku, Piala Dunia tujuan utama. Mantan pelatih Lionel Messi jadi dirtek Timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul rumor bahwa Henk ten Cate, mantan asisten pelatih Barcelona yang pernah membimbing Lionel Messi, Ronaldinho, hingga Xavi Hernandez, akan diangkat sebagai Direktur Teknik Dirtek Timnas Indonesia. Jika kabar ini benar, langkah tersebut menunjukkan ambisi besar PSSI dalam mengantar Indonesia menuju panggung dunia, khususnya Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan bahwa sosok Dirtek harus memiliki reputasi dan pengalaman yang mampu membawa perubahan nyata. Nama ten Cate, pria kelahiran Amsterdam dengan rekam jejak yang luar biasa di kancah sepak bola internasional, tentu memenuhi kriteria tersebut. Ten Cate adalah salah satu tokoh kunci di balik kesuksesan Barcelona pada musim 2005-2006. Sebagai asisten pelatih Frank Rijkaard, ia membantu klub meraih trofi Liga Champions dan La Liga, periode yang juga menjadi awal dari karier gemilang Lionel Messi. Selain itu, Ten Cate juga memiliki pengalaman melatih di berbagai klub top Eropa, termasuk Chelsea, dan di Asia bersama Shandong Luneng serta Al Ahly. Lebih dari sekadar taktik, Ten Cate dikenal sebagai pelatih dengan gaya permainan menyerang dan kemampuan memotivasi pemain. Pendekatan ini sejalan dengan visi pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang ingin membangun tim dengan gaya permainan ofensif. Kombinasi dua pelatih dengan filosofi sepak bola menyerang ini tentu bisa menjadi modal kuat bagi Timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. Langkah PSSI mendatangkan figur berkaliber internasional seperti Henk ten Cate bukan sekadar langkah simbolis. Ini adalah bagian dari persiapan serius untuk membawa Timnas Indonesia tampil kompetitif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan yang solid dari berbagai lini, baik teknis maupun strategis, akan menjadi kunci untuk mewujudkan mimpi besar ini. Namun keberhasilan tidak hanya bergantung pada pelatih dan staf teknis. Infrastruktur, program pembinaan pemain muda, dan komitmen seluruh elemen sepak bola nasional harus bersatu padu demi mencapai tujuan ini. Jika Ten Cate benar menjadi dirtek Timnas Indonesia, apakah menurutmu ini menjadi langkah tepat untuk memperkuat skuad Garuda? Apakah kita sudah siap menghadapi persaingan ketat di kualifikasi Piala Dunia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah langkah ini cukup untuk membawa Indonesia ke panggung dunia, ataukah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Yuk diskusikan bersama. Shin Tae-yong ingin istirahat dulu meski dapat tawaran melatih lagi. Kisah perjalanan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia resmi berakhir. Mantan pelatih asal Korea Selatan itu meninggalkan tanah air setelah hampir 5 tahun mengabdikan diri untuk mengembangkan sepak bola nasional. Pada Minggu 26 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat, Shin Tae-yong terbang kembali ke kampung halamannya melalui Bandara Soekarno-Hatta, diiringi ratusan supporter yang memberikan penghormatan terakhir. Suasana haru terlihat ketika para pendukung menyanyikan yel-yel penuh apresiasi untuk sang pelatih. Tidak sedikit dari mereka membawa spanduk bertuliskan ucapan terima kasih atas kontribusi Shin dalam membangun fondasi baru untuk sepak bola Indonesia. Meski kontraknya berakhir dengan pemecatan, kepergian Shin meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Dalam pernyataan terakhirnya kepada media, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima beberapa tawaran melatih dari negara lain. Namun, ia memutuskan untuk menolak semua tawaran tersebut. Sudah pernah ada tawaran dari negara lain, tetapi saya ingin istirahat dulu, ungkap pelatih berusia 54 tahun itu. Keputusan Shin Tae-yong untuk rehat sejenak ini menunjukkan bahwa ia ingin mengambil waktu untuk memulihkan diri setelah menghadapi tekanan besar selama masa jabatannya. Tidak bisa dipungkiri, ekspektasi tinggi dan tantangan berat selalu menyertai perjalanannya bersama skuad Garuda. Meskipun didepak, Shin Tae-yong tetap meninggalkan warisan berharga bagi sepak bola Indonesia. Di bawah arahannya, timnas berhasil mencapai beberapa prestasi.
termasuk menjadi runner-up Piala AFF 2020 dan membawa tim U20 lolos ke Piala Asia U20 2023. Dalam momen perpisahannya, Shin menyampaikan rasa terima kasih kepada PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir atas dukungan yang diberikan selama ini. Ia juga tak lupa mendoakan agar timnas Indonesia terus berkembang di masa depan. Walaupun saya akan meninggalkan Indonesia, sepak bola Indonesia akan tetap maju ke depan. Semoga timnas Indonesia terus membaik dan saya percaya itu, tuturnya dengan penuh harapan. Pasca pemecatan Shin Tae-yong, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Langkah ini menjadi awal baru bagi timnas Indonesia. Namun, apakah Patrick mampu melanjutkan tongkat estafet yang ditinggalkan Shin? Keputusan Shin untuk beristirahat menimbulkan pertanyaan besar di kalangan penggemar sepak bola. Apakah ia akan kembali melatih suatu hari nanti? Jika iya, apakah mungkin ia akan melatih tim di Asia, Eropa, atau bahkan kembali ke Indonesia? Bagaimana menurut kamu, apakah keputusan Shin Tae-yong untuk rehat adalah langkah yang tepat? Apakah penggantinya Patrick Kluivert dapat membawa timnas Indonesia lebih maju? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Wapres Gibran saksikan langsung laga timnas Indonesia U20 lawan Suriah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menunjukkan dukungan nyata bagi dunia sepak bola tanah air dengan hadir langsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Senin malam 27 Januari 2025. Kehadiran Gibran untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia U20 melawan Suriah dalam turnamen mandiri U20 Challenge Series ini menjadi sorotan publik. Dengan mengenakan pakaian kasual yang tetap elegan, Gibran tiba di stadion sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat menggunakan kendaraan MPV putih bersama rombongan. Ia didampingi putranya, Jan Athas Srinarendra, yang duduk bersamanya di tribun VVIP. Kehadiran mereka menambah semangat para pemain muda yang berlaga malam itu, meskipun hasil pertandingan tidak memihak timnas Indonesia. Sayangnya di tengah dukungan besar dari para supporter dan kehadiran figur penting seperti Wapres Gibran, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Suriah dengan skor 0-2. Gol dari Majmanaf Ramadan di menit ke-28 dan Anas Husam Dahan di menit ke-65 menjadi penentu kemenangan bagi Suriah. Di sela-sela pertandingan, Gibran menyempatkan diri untuk menyapa para penonton yang berada di tribun VIP. Ia bersalaman dan berfoto bersama para penggemar, menunjukkan sisi ramah dan hangatnya sebagai seorang pemimpin. Didampingi pejabat Gubernur Jawa Timur Ade Karyono dan Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Ahmad Riyad, momen tersebut menjadi kenangan tersendiri bagi para penonton yang hadir. Ketika meninggalkan stadion, Gibran melambaikan tangan kepada ribuan pendukung yang memenuhi Gelora Delta Sidoarjo, menunjukkan dukungannya kepada timnas meski hasil pertandingan belum sesuai harapan. Mandiri U20 Challenge Series ini merupakan bagian dari persiapan intensif timnas Indonesia U20 menjelang Piala Asia U20 di Cina bulan depan. Meski kekalahan ini mengecewakan, para pemain muda memiliki satu kesempatan lagi untuk menunjukkan kemampuan mereka saat menghadapi India di laga terakhir pada 30 Januari 2025 mendatang. Sebagai penggemar sepak bola, kehadiran Wapres Gibran di stadion memunculkan beragam reaksi. Ada yang mengapresiasi langkahnya untuk mendukung langsung dari tribun, sementara ada pula yang mempertanyakan apakah ini memberikan tekanan tambahan bagi para pemain muda. Bagaimana menurutmu, apakah kehadiran seorang pemimpin seperti Wapres Gibran di stadion menjadi motivasi tambahan bagi para pemain atau justru memberikan tekanan yang tidak perlu? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Tumbang lawan Suriah, timnas Indonesia perbaiki diri jelang Piala Asia. Timnas U20 Indonesia baru saja mengalami kekalahan kedua mereka dalam ajang U20 Challenge Series 2025. Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin 27 Januari 2025, Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah kalah 0-2 dari Suriah.
Meski begitu, kekalahan ini bukanlah akhir dari perjuangan timnas U20. Pelatih Indra Syafri yang memimpin skuad Garuda Muda justru melihat hasil ini sebagai bahan perbaikan diri dalam persiapan menuju Piala Asia U20 2025 di Cina. Indra Syafri dengan bijak menanggapi kekalahan tersebut. Menurutnya, meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan, pertandingan ini memberikan banyak pelajaran penting bagi para pemain. Kesalahan taktis yang terjadi selama pertandingan melawan Suriah menjadi fokus utama bagi pelatih yang sudah berpengalaman ini. 2 gol yang terjadi itu karena ada kesalahan. Nanti itu yang akan kami perbaiki, ungkap Indra Syafri usai laga. Baginya, kedua pertandingan di turnamen ini adalah kesempatan emas untuk melihat gambaran kualitas yang akan mereka hadapi di Piala Asia mendatang. Suriah yang tampil impresif di laga tersebut berhasil mencetak 2 gol pada menit ke-28 dan ke-65. Transisi permainan yang cepat baik dalam menyerang maupun bertahan menjadi keunggulan utama mereka. Indra Syafri mengamati dengan seksama kekuatan Suriah dalam melakukan transisi permainan yang sangat cepat. Kami melihat kualitas Suriah yang sangat menonjol dalam transisi permainan. Ini yang perlu kami waspadai di Piala Asia, ujarnya. Kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang yang dimiliki Suriah merupakan hal yang harus diperhatikan karena bisa jadi menjadi kunci sukses mereka. Bahkan, Suriah pernah menahan imbang Uzbekistan, juara bertahan Piala Asia U20, dalam laga uji coba. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U20 semakin siap untuk menghadapi tantangan besar di Piala Asia U20 2025. Pada fase grup, Indonesia akan bergabung dengan tim-tim kuat seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Persaingan di grup ini tentu akan sangat ketat. Indra Syafri mengaku bahwa game plan dan taktik yang tepat akan menjadi kunci bagi timnas untuk bisa meraih poin penting. Kami harus pintar dalam menentukan game plan dan taktik yang tepat agar bisa mencuri poin atau memenangkan pertandingan, tegas Indra. Donitri Pamungkas, salah satu pemain timnas U20 Indonesia, mengungkapkan bahwa meskipun hasil pertandingan melawan Suriah mengecewakan, hal ini bisa menjadi pelajaran yang berharga. Kekalahan ini bagus untuk kami semua supaya kami bisa tahu apa yang harus kami benahi untuk persiapan di Piala Asia, ujar Doni. Dengan segala kekurangan yang ada, timnas U20 Indonesia tidak akan berhenti untuk terus belajar dan berbenah. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan penampilan terbaik di ajang Piala Asia U20 2025. Bagaimana menurutmu, apakah timnas U20 Indonesia mampu bangkit dan tampil maksimal di Piala Asia mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.